Levelnya memang harus naiknya dikit-dikit, nggak bisa setelah ngaji ini tiba-tiba saya pengen langsung kayak Ibnu Arabi Pak, ya ora iso. Stepnya pelan-pelan, ya ngaji ini direkam nanti didengerin kapan-kapan. Oh ya, sekarang stepnya naik dikit kemana gitu. Oke. Realisasinya sekarang, katanya Ibnu Arabi, realisasi kebebasan yang sejati ya kayak tadi, lepaskan dirimu dari ketergantungan kepada apapun selain kepada Allah. Satu-satunya tugasmu adalah menghamba kepada Allah, tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Tidak diperbudak oleh cita-citamu sendiri, tidak diperbudak oleh target-targetmu sendiri, tidak diperbudak oleh lingkunganmu. Satu-satunya yang boleh nyetir kamu hanya Allah. Oke. Terus berarti rumusnya kebebasan dalam dunia sufi adalah kebebasan negatif. Freedom for-nya, ini kan freedom for, bebas untuk apa? Bebas untuk Allah. Berarti apa? Freedom from makhluk dan freedom for Allah. Itu rumusnya sufi. Jadi bebas dari semua keterikatan dengan makhluk dan bebas untuk menuju Allah. Keterikatan itu bukan berarti terus tidak punya tapi tidak terikat. Jadi mungkin pernah tak ceritain, bahkan 2-3 kali tak ceritakan kan, Ibnu Arabi punya murid, teman sebenarnya, teman sekaligus murid, sama-sama sufi. Sufi ini miskin sekali, murid sufinya ini tinggalnya di tepi pantai, penghasilannya dari nelayan. Nah, murid sufinya ini kalau dia dapat ikan, dagingnya ikan yang enak-enak dikasihkan ke fakir miskin, dia sendiri cuma makan tulangnya ikan. Nah, satu ketika dia ingin mengunjungi gurunya, ingin mengunjungi Ibnu Arabi. Akhirnya mengutus cantriknya, muridnya di rumahnya, tolong kamu datang ke guruku Ibnu Arabi, dia pesan apa padaku. Cantriknya ini terus datang ke rumahnya Ibnu Arabi, terus dia lihat, kok beda 180 derajat sama guruku ya. Ibnu Arabi ini kaya raya, pelayannya banyak, kelihatannya barangnya mewah-mewah semua, tapi tidak berani ngomong wong cantrik. Terus tanya, kamu dari mana? Saya dari Ustadz ini, rumahnya yang di pinggir pantai. Apa jenengan ada pesan nggak untuk guru saya yang di pinggir pantai? Katanya Ibnu Arabi, aku pesan ke gurumu ya, jangan terlalu mikir dunia. Itu kan mangkel kan muridnya. Gimana ndak terlalu mikir dunia? Ini yang kaya raya. Guruku gubuknya kecil, tiap hari makan tulang ikan. Pesannya jangan terlalu mikir dunia. Begitu pulang ditanya, ada pesan apa dari Syekh Ibnu Arabi? Katanya muridnya ini, Ibnu Arabi itu kaya raya, tapi kok malah pesan jangan mikir dunia kan jenengan. Oh, jadi pesannya itu jangan mikir dunia. Muridnya ini mikir sebentar terus nangis dia. Setelah nangis, kok guru malah nangis? Ya benar Syekh Ibnu Arabi, karena jadi dia ini memang kalau dapat ikan yang enak-enak, yang bagus-bagus dikasihin ke yang miskin, dia cuma makan tulang. Tapi sambil makan tulang itu pikirannya, ini seandainya nggak cuma tulang, ada dagingnya, mungkin enak ya. Cuma mikir itu. Jadi sementara guruku yang Ibnu Arabi itu rumahnya kaya raya, hartanya banyak, tapi dia nggak terikat sedikit pun dengan hartanya. Seandainya detik itu juga semua hartanya hilang, dia nggak kaget. Jadi yang sini makan tulang, tapi isi pikirannya tentang dunia, tentang enaknya tulang yang ada dagingnya. Yang sana kaya raya, tapi harta bagi dia bukan apa-apa. Nah, itu bedanya terikat dan tidak terikat.
Jadi nggak mesti yang tidak terikat itu yang tidak punya. Kadang-kadang justru yang banyak mikir cewek itu yang tidak punya pacar. Yang punya pacar itu sudah tidak mikir macam-macam lagi tentang perempuan, takut sama pacarnya. Jadi coba dicek ya, yang ribut jomblo-jomblo kan yang asli jomblo. Yang sudah punya pacar sudah tenang hatinya, sudah nggak mikir macam-macam lagi. Oke, terus, makom al-hurriyah, makom kebebasan itu katanya Ibnu Arabi adalah makom tahakkuk, bukan makom tahalluk. Ini yang saya bilang agak mikir sebentar. Jadi dalam dunia tasawuf, selain tadi ada takhalli, tahalli, tajalli, ada yang namanya ta'alluq, tahalluk, sama tahakkuk. Ta'alluq itu menggantungkan diri hanya pada Allah. Ta'alluq itu menyambungkan dirimu terus sama Allah, itu namanya ta'alluq. Alaqo itu kan ikatan, sambungan. Jadi di atas ta'alluq ada takhalluk. Kalau takhalluk setelah nyambung sama Allah terus ingin mengisi dirimu dengan sifat-sifatnya Allah, itu namanya takhalluk. Mentalmu mental Allah. Dan yang terakhir tahakkuk. Tahakkuk itu mengaktualkan mentalitas bebas, isi dari Allah tadi untuk kehidupan nyata. Itu namanya tahakkuk. Kamu ingat Allah terus menerus, saya harus dekat terus sama Allah, itu namanya ta'alluq. Biar Allah senang dan mau dekat terus padaku, aku harus takhalluk. Ya kan? Menyesuaikan hidup sesuai keinginannya Allah, mengisi hidup dengan akhlak yang diinginkan oleh Allah. Nah, setelah terisi, ini dipraktekkan, tidak cuma dimengerti dan disadari, dipraktekkan langsung, itu namanya tahakkuk. Jadi makomnya kebebasan itu makom tahakkuk. Tidak sekedar dipahami teorinya, tapi juga harus dijalankan. Tidak sekedar kamu ngerti bahwa kamu harus bebas dari makhluk, tapi juga dijalankan. Bebaskan dirimu dari makhluk. Itu namanya tahakkuk. Nah, tahakkuk itu kayak tadi, kayak di insan kamil. Jadi diawali dari kesadaran bahwa kita itu mumkinul wujud. Mumkinul wujud itu bisa iya, bisa enggak. Yang bikin kita ada itu Allah. Berarti apa? Kita itu hakikatnya enggak ada. Allah yang bikin kita ada. Dan semua makhluk yang lain itu juga hakikatnya enggak ada. Maka kalau ada orang yang hakikatnya enggak ada, kalau dia pinter, dia tidak akan bersandar pada yang lain yang juga sama-sama hakikatnya enggak ada. Sama-sama mungkin. Sandaran itu berarti apa? Satu-satunya yang pasti ada, wajib ada, yaitu Allah. Jangan minta tolong ke sesama manusia, sesama makhluk. Karena kamu dan dia itu statusnya sama. Bisa iya, bisa enggak. Dan hakikatnya enggak ada. Dia ada kalau Allah mengizinkan dia ada. Jangan utang ke temenmu, karena temenmu itu dia punya uang kalau Allah mengizinkan dia punya uang. Mintalah ke Allah, nanti kalau Allah mengizinkan, kamu tidak usah utang, dikasih sama temenmu. Susah ya mikir kayak gini. Ya tidak mungkin pak kayak gitu. Ya memang masih tidak mungkin. Di level kepercayaan, keimanan kita sekarang, yang kayak gitu itu tidak mungkin. Ini urusannya level memang.
Urusannya makom kita belum nyampe, sehingga yang gitu-gitu rasanya ndak mungkin. Lah kalau saya nggak ngomong, nggak minta, apa ya ujuk-ujuk dia nyomas tak utangi, kan nggak. Karena kita memang belum nyampe ke situ. Tapi katanya Ibnu Arabi, hanya orang bodoh yang bersandar pada sesuatu yang sama-sama lemahnya. Wong sama-sama mungkinul wujud, sama-sama aslinya tidak ada. Oke, satu-satunya kebutuhanmu itu harus hanya pada Allah. Kalau mau bersandar, minta tolong, butuh apa-apa, sebutlah Allah, pasti dikabulkan. Kalau enggak, berarti level keyakinanmu yang membunyikan. Saya sejak S1, sejak semester 1 sudah berdoa loh Pak, biar kumlot, tapi kok enggak kumlot-kumlot. Itu doanya mesti sambil kamu ragu, bisa enggak ya kumlot, aku ning kelas enggak paham-paham. Itu kamu sendiri yang ragu. Ya enggak nyampe, hasilnya juga enggak nyampe. Oke. Ini kalimat dari Futuhat. Futuhat Makkiyah itu salah satu masterpiece-nya Ibnu Arabi. Di kitabnya agak tebal, ada 560 bab. Jangan salah. Nyembulah mocone kapan kamu. Ibnu Arabi itu sepanjang hayatnya dia menulis tidak kurang dari 850 kitab. 700 yang tersisa sampai hari ini cuma yang fix teridentifikasi bahwa benar karya Ibnu Arabi sekitar 450. Ya, kalau dibandingkan sama umurnya agak nggak nyambung. Tapi Ibnu Arabi sendiri bilang, kalau saya nulis itu berarti saya sedang dapat ilham, sedang dapat kasyaf, sedang dapat pembukaan dari Allah dan nulis. Ibnu Arabi kalau nulis itu tidak pernah putus. Dalam arti begitu nulis, dia tidak akan berhenti sampai tamat dari bab awal sampai bab akhir. Dengan pelimpahan dari Allah saat itu juga nulis, dan itu bisa ratusan halaman. Beberapa bab kalau di Futuhat itu ada yang sampai 300 halaman. Jadi jangan disamakan kita. Makomnya beto, kamu nulis rong halaman aja pontang-panting berbulan-bulan. Iya, ora dadi. Ya kan? Nah, Ibnu Arabi tinggal begitu dia dapat kasyaf, pegang pena, nulis, dan tidak akan berhenti sampai selesai. Itu Ibnu Arabi. Ya, termasuk yang kalian ngaji yang bareng Cak Kus itu, yang Tarjumanul Aswaq itu kan ditulis ketika dia sebenarnya cinta untuk Allah, tapi dipicu oleh melihat anaknya seorang syekh di Mekah yang cakepnya luar biasa, putri. Dan dia dengan mengisyaratkan jatuh cinta pada anaknya syekh itu, tapi diarahkan ke Allah. Jadi jatuh cintanya ke situ, tapi arah cintanya dikiblatkan ke Allah. Kalau kamu bisa kayak gitu, bagus. Apalagi melahirkan kitab, kan luar biasa. Jadi kalau jatuh cinta, kalau jomblo itu ya yang kreatif lah. Lahirlah naskah-naskah kitab, buku itu kan. Jadi jomblo tapi kreatif, jomblo yang membawa berkah. Jadi buku kan gitu. Oke, ketahuilah bahwasannya kebebasan dalam pandangan kami adalah menghilangkan sifat kehambaan dengan menggantinya dengan sifat ketuhanan ketika segenap hidupnya dikembalikan kepadanya. Inilah eksistensi hamba yang sebenar-benarnya. Dengan begitu ia menjadi tempat bagi daya Tuhan. Jadi di kita ada, saya bilang tadi kan, nasut ada lahut, ada kemanusiaan, ada ketuhanan. Kalau ingin manifestasi ketuhanan masuk, daya ketuhanan masuk, jadikan dirimu, kalau komputer, jadikan dirimu kompatibel, cocok sama frekuensi ketuhanan. Caranya apa? Yang kemanusiaan tadi disingkirkan, jangan ditaruh di tengah. Ketika karaktermu karakter ketuhanan, kamu klop
sama Tuhan, daya Tuhan masuk. Tapi kalau masih banyak kecampuran manusia, ya nggak bisa masuk pas. Dia seret masuknya, banyak halangannya. Meskipun Allah sudah ngintip-ngintip, tinggal mau masuk, tapi dalam dirimu terlalu rame, terlalu berisik, terlalu ribut, terlalu banyak halangan, ya Allah tidak bisa masuk. Untuk daya ini, untuk Allah bisa masuk, ya yang nasutnya harus agak disisihkan, dipending sementara, biar Allah bisa masuk. Itu hal al-hurriyah, ahwal hurriyah. Jadi kebebasan dari makhluk ketika Allah masuk. Itu namanya hal itu kondisi. Ahwal. Ini anugerahnya Allah. Biarkan Allah datang, bukan kamu yang datang ke Allah. Nggak nyampe, nggak kuat. Jadi carilah ridhonya Allah untuk Allah sendiri datang padamu. Karena kalau kamu sendiri yang ngejar Allah, berapa kekuatanmu. Ini yang saya bilang tadi, hadis qudsi, sangat terkenal, tidak usah saya baca. Sesungguhnya Allah berkata, barang siapa memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Kalau levelmu sudah insan kamil tadi, tidak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Karena kamu tidak bisa sedih, tidak bisa takut oleh apapun. Allah selalu melindungimu. Kalau kamu jalan, Allah yang jadi kakimu. Kalau kamu melihat, Allah yang jadi matamu. Kalau kamu bergerak, Allah yang jadi tanganmu, dan seterusnya. Ini adanya di hadis qudsi. Hadisnya cukup terkenal. Ini untuk menunjukkan bahwa begitu makommu sufi wali, makommu insan kamil, Allah yang menggerakkan hidupmu total. Dan kalau Allah yang menggerakkan hidupmu, tidak ada yang jelek, tidak ada kegagalan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Pasti nyaman, pasti enak, pasti nikmat. Oke, nah ini yang menarik dari Ibnu Arabi. Puncaknya kebebasan adalah tarkul hurriyah, tinggalkan kebebasan. Jadi ini makom hurriyah yang paling tinggi adalah makom tarkul hurriyah. Jadi ini Ibnu Arabi seolah-olah bilang, jangan mau jadi orang bebas, tapi satu-satunya yang boleh memperbudak kamu, bikin kamu tidak bebas, hanya Allah. Kalau di Ibnu Arabi di Futuhat disebut makom ubudiyah itu lebih mulia daripada makom hurriyah. Jadi levelnya itu hurriyah, kebebasan dari makhluk. Di atasnya hurriyah ada ubudiyah. Ubudiyah ini kayak takholak tadi, sifat kehambaan. Jadikanlah dirimu berposisi sebagai hambanya. Kesadaran bahwa satu-satunya yang boleh memperbudak kamu, menghambamu, hanya Allah. Itu ubudiyah. Di atas ubudiyah ada namanya ubudah. Ubudah itu penghambaan, prakteknya sekarang. Kalau kamu posisikan dirimu sebagai hambanya Allah, sekarang dalam hidupmu prakteknya gimana sih yang menunjukkan bahwa kamu hambanya? Itu namanya ubudah. Nah, ubudah inilah yang disebut makom tarkul hurriyah, meninggalkan kebebasan. Jadi bebaskan dirimu dari semua makhluk, kemudian sadari posisimu sebagai hamba, sifat kehambaan, dan yang lebih tinggi dari itu, tinggalkan kebebasan, jadilah hambanya Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Kenapa harus ditinggalkan? Karena kalau kamu cuma berhenti di hurriyah, kebebasan, kamu belum ketemu Allah. Kamu masih sibuk menghindar dari makhluk. Kamu masih sibuk membersihkan diri. Kamu masih sibuk, Allahnya belum muncul. Kamu masih sibuk dengan makhluk. Waduh, aku kok terikat sama harta. Waduh, aku kok terikat sama nilai. Waduh, kamu kan sibuk di situ, Allahnya belum ada. Kalau hanya hurriyah,
Begitu kamu bebas, isilah ini dengan penghambaan, dengan ubudiyah. Jadi harus naik satu lagi. Jadi tinggalkan hurriyahnya, masuklah ke ubudah, penghambaan. Jadi dalam ubudah ini, apa maunya Allah kamu jalankan dalam hidupmu total, termasuk sunnatullahnya. Kalau di Ibnu Arabi termasuk sebab akibat. Itu ubudah. Ubudah itu kayak tadi, kamu boleh seperti biasanya, kayak tadi yang biasa sholat ya sholat, biasa makan ya makan, biasa tidur ya tidur, biasa nongkrong ya nongkrong. Tapi ini semua dalam konteks Allah, mengikuti sunnatullahnya. Jadi ubudah itu benar-benar posisimu kayak seorang hamba. Ini inspirasinya dari kalimat-kalimat di Futuhat. Contohnya dari hadis, kalau ini kan kalimatnya tadi. Manusia sempurna dengan sifat kemanusiaannya, tidak tetap dalam sifat ketuhanannya, akan tetapi kembali kepada sifat kemanusiaannya, yakni kepada kehambaannya. Ini kalau dibaca di buku kamu bingung mesti. Jadi menghamba pada Allah itu berarti apa? Tegaskan bahwa kamu memang hamba, bukan Tuhan. Ini yang bikin orang sering salah paham dengan wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Dianggapnya terus manusianya hilang jadi Tuhan. Enggak. Tapi Tuhan jadi fokus utama karena posisi kita tetap sebagai hamba. Bukan berarti kalau sudah, oh ini nasutnya hilang, jadi nggak usah makan, nggak usah kawin, nggak usah, enggak begitu. Justru untuk menegaskan posisimu bahwa kamu hamba, ikuti kemauannya Allah, termasuk dalam hal sunnatullah sebagai manusia. Jadi budaknya Allah, itu satu-satunya target hidupmu, termasuk dalam hal kayak tadi, semua yang kecil yang besar dalam hidupmu. Yang ngaji tetap ngaji, yang makan tetap makan, tapi sekarang dalam rangka menjalankan maunya Allah. Kenapa sih kamu ngaji? Karena Allah suka hambanya yang ngaji. Majelis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu. Kenapa kamu makan? Karena Allah tidak suka hamba yang menyiksa diri berlebihan. Terus semuanya serba Allah. Ini namanya makom ubudah. Kalau di Futuhat ada sindiran ke orang yang huriyah tapi belum masuk ke ubudah. Ada hadis Nabi, ada sahabat namanya Maimunah binti Haris. Maimunah ini memerdekakan budaknya. Katanya Nabi, lau a'toitiha ahwalaka lakana a'zomu li ajrika. Jadi coba tidak usah kamu yang membebaskan itu bagus. Tapi kalau dia tidak kamu bebaskan, tapi kamu ajari agama, itu sehingga dia sepintar dirimu tentang agama, pahalamu lebih besar. Jadi ini hadis ini dipakai di Futuhat untuk menunjukkan bahwa tidak selalu kebebasan itu lebih baik. Kadang-kadang nggak kamu bebaskan, tapi dia kamu didik sampai jadi benar, sampai jadi bagus, oh itu pahalanya lebih besar. Ada contoh lagi hadis tentang keunggulan ubudah. Jadi satu ketika Nabi itu ibadah, ya biasa kan kalau malam rumahnya juga di tengah masjid. Terus lapar ya, terus dia keluar. Nggak usah gaya, oh ini ibadah tirakat, lapar juga harus, enggak. Lapar ya keluar. Kok dilalah Abu Bakar juga keluar. Ketemu di luar, Abu Bakar ngapain kamu? Oh saya lapar ya Rasul. Ya podo, aku juga lapar. Ayo nyari. Nah, terus datang ke rumahnya seorang sahabat, Haitam bin Abi, siapa itu? Abi At-Tohan. Terus sahabat ini terus, ada Rasulullah sama Abu Bakar, ada apa? Kita kelaparan. Yuk kita akhirnya nyembelih kambing terus nyate bareng-bareng. Ya kan? Itu kehidupan yang manusiawi, itu namanya makom ubudah. Jadi sunnatullahnya memang manusia itu bisa lapar. Ya tidak apa-apa lapar.
Tidak harus berdoa, ya Allah ini dalam rangka tirakat, mohon laparku dihilangkan. Enggak. Jadi bebas dari keterikatan dunia, tapi ketika menjalankan kewajiban sebagai manusia, itu dalam rangka penghambaan pada Allah. Jadi tidak harus kaya, saya tidak akan kawin, saya tidak akan kuliah, itu apa urusan dunia, nggak usah kuliah saya. Tidak begitu rumusnya, katanya Ibnu Arabi. Hurriyah itu bagus, tapi di atas hurriyah ada ubudiyah, di atas ubudiyah ada ubudah, penghambaan. Jadi ya bebaskan dirimu dari semua makhluk, jadikan Allah satu-satunya sandaranmu, dan jadilah manusia yang menghamba sepenuhnya pada Allah, termasuk dalam urusan dirimu sebagai manusia. Karena kita manusia ada lahutnya, ada nasutnya. Jadi setelah membebaskan diri, terus menghamba pada Allah, mempraktekkan kehambaan itu. Ya seperti Nabi yang keluar rumah terus nyate bareng-bareng ke rumah sahabatnya. Ya kamu boleh pakai hadis ini kalau ke rumahnya teman, ini ada sunnahnya loh, Nabi datang. Katanya kalau ada hadisnya itu sunnah. Nabi pernah loh ke rumah temannya, terus temannya harus beliin sate kambing loh, gini makan-makan. Nah, ada hadisnya ini, Oke, udah jam 10. Itu ada kalimat bagus dari Futugas. How can the heart travel to God when it's chained by its desire? Gimana hatimu, kalbumu bisa terbang menuju Allah kalau dia dirantai oleh banyak keinginan, banyak hasrat? Ya, gerakmu akan terbatas oleh hasratmu sendiri. Hijabmu dengan Allah itu bukan orang lain, bukan aliran lain, bukan kelompok lain, tapi dirimu sendiri yang menghalangi. Sama seperti al-Islamu mahjubun bil muslimin, dirimu itu mahjubun oleh dirimu sendiri, hasrat-hasratmu sendiri. Allah itu di mana-mana, tiap hari sekeliling kita. Dia hadir, cuma kamu gak pernah nyapa. Ada puisi bagus yang sering dikutip orang. Jadi ini puisinya Ibnu Arabi. Ini semacam Allah ini semacam nek bangsa Jawa ini ngersulo. Ya meskipun tidak mungkin Allah ngersulo, tapi Allah ngomong ke kita, wahai kekasihku, begitu sering aku memanggilmu, namun tidak terdengar olehmu. Begitu sering ku tampakkan diriku di hadapanmu, namun tidak terlihat olehmu. Begitu sering ku sebar aromaku, namun tidak tercium bauku olehmu. Berlimpah hidangan lezat dan tak kau rasakan hadirku. Mengapa tak mampu engkau sampai padaku bersama segala yang engkau sentuh, atau mencium bauku seiring aroma harum sekelilingmu? Mengapa tak kau lihat diriku? Mengapa? Itu maksudnya, kok bisa sih Allah itu begitu absennya dalam hidupmu, padahal dia selalu siap, ready. Dia pengen banget dipanggil. Saya bilang pengen banget kan kayak hadis qudsi tadi loh, wa uridu an u'rafa, aku ingin dikenali, maka kalian diciptakan. Tapi setelah diciptakan kok yang menciptakan gak mau kenal lagi. Kamu cueki dia, Allah sampai teriak-teriak. Bahkan di masjid itu volume mikrofon sampai berapa, manggil kamu. Kadang-kadang ada adzan kamu malah gerundel, lagi asik-asiknya adzan. Ya kan, Allah banyak manggil di sekeliling kita. Mungkin sambil ngaji gini sejak tadi, Allah, sudahkah hadir sama dirimu? Meskipun ini ngaji yang memerintahkan untuk Allah hadir dalam dirimu, tapi sudahkah kamu menghadirkan Allah sejak tadi dalam ngaji ini? Kan mungkin juga enggak. Oke, itu kelemahan kita. Maka sejak tadi saya bilang mungkin memang belum makomnya, tapi tidak boleh berhenti di makom yang belum itu. Harus gerak terus. Ilaihi
roji'un. Kita harus tenggelam dalam cahaya, jangan tenggelam dalam kegelapan. Kayak kata-katanya Ibnu Arabi sendiri. Orang yang bodoh itu tidak akan dia paham kebodohannya, karena dia sedang tenggelam dalam kegelapannya sendiri. Dan orang yang pinter, orang yang ngerti, itu juga tidak akan ngerti kepinterannya, karena dia sedang tenggelam dalam cahaya. Maka tidak usah capek-capek kamu membudayakan debat. Debat sama orang yang bodoh tidak akan selesai, karena dia tenggelam dalam kegelapannya sendiri. Dan sama orang yang pinter juga tidak usah debat. Orang yang pinter itu dia tenggelam dalam cahayanya, dia asyik dengan ilmunya. Dia pasti, orang yang pintar itu pasti dia tidak akan menyombongkan dirinya, karena dia sudah asyik, dia sudah lega dengan cahaya di sekelilingnya. Jadi maka dalam hidup kita usahakan selalu bareng cahaya. Kalau tidak mampu kamu menuju Allah langsung, bantuannya banyak. Ada Rasulullah, ada Al-Quran, ada para ulama. Ikuti mereka menuju cahaya. Tidak usah membanggakan kegelapanmu. Segera keluar kalau merasa itu kegelapan. Dan itu pesan utama dalam Futuhat Makkiyah. Oke, alhamdulillah sudah jam 10. Kita sudah bebas dari tema ngaji malam hari ini, filsafat kebebasan Ibnu Arabi. Semoga tidak ada perubahan pikiran saya. Bulan depan kita dengan filsafat keadilan. Oke, kenapa harus keadilan? Ya saya tidak tahu. Mungkin gara-gara banyak orang ngomong poligami harus adil itu. Apa sih keadilan itu? Cuma ini nanti levelnya filsafat. Beberapa ngomongnya nanti di level filsafat politik. Karena kebanyakan keadilan itu kan levelnya sosial politik. Oke, itu ngaji malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, sedikit atau banyak. Sekali lagi kan saya tegaskan, jangan sign for sign. Nambah ilmunya, nambah kualitas kehidupannya jadi lebih baik, perilakunya jadi lebih baik. Kalau perilakunya baik, ketemunya bahagia. Dan itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.